Karang kursi adalah misteri. Ia tidak begitu saja terbentuk oleh misalnya saja proses alam, karena kehadirannya bagai singgasana gaib. Jika dilihat dari sebuah sisi, ia seperti kursi yang melayang. Sementara itu, aura mistik lengkap dengan suasana di sekitarnya yang berhias gemuruh arus pantai, membuat karang kursi biasa dihindari. Hanya mereka yang memiliki ketebalan batin berani mendekati. Abe, saya udah nyobain duduk di sini nih, Ya. tapi apa ya? Saya merasakan merinding gitu karena memang ekstrim sekali. Saya takut karena itu langsung jurang jatuh. Boleh nggak kita ngobrolnya di bawah aja gitu? Boleh, ayo hati-hati turunnya. Nah, Be, di sini aja kali ya duduk. Boleh. Ya. Nah, kan lebih enak Be di sini. Ya. Nah, tadi ketika Babe udah jelasin ke saya bahwa ini adalah tempat pertemuannya Bung Karno dan Ratu. Ya. Jadi saya mengerti bahwa tempat ini adalah tempat pertama ya, Be, dan membuat kisah itu semakin santer ya. Ya. Sejarahnya gini, dulu itu ada cerita bahwa pertemuan Bung Karno di sini untuk segala maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan. Ya, suka dicerita di sini. Sini. Nah, tapi Be, tadi juga saya melihat seperti bekas dupa yang memang sengaja ditancapkan di situ. Apakah banyak orang yang datang ke tempat ini gitu untuk mungkin berdoa atau bersemedi? Betul. Ya itu tidak semua ya, tapi banyak di antaranya yang suka pakai wewangian. Pakai wewangian. Wewangian itu kan sebetulnya perangsang biar lebih konsen seperti itu kan. Iya. Tidak harus dan memang tidak diharuskan gitu kan, seperti itu. Tapi kalau orang mau yakin dengan dupa, memakai dupa nggak ada masalah. Karena itu kebanyakan tamu dari Cina, dari jadi bukan hanya domestik tamu bukan. dalam Ini negeri mancanegara. saja, Mancanegara. Tadi Abah bilang ada tamu-tamu dari Cina, internasional lah intinya. Bagaimana mereka tahu tempat ini, Be? Apa sih yang membuat mereka datang? Ini pertama kali dibuka oleh Presiden. Oh, dulunya baik. hutan ini yang pernah masuk sini dulu tuh Presiden. Presiden Pak Bung Karno itu Bung ya? Karno itu. Atau Jadi mungkin orang tertarik dengan tokoh yang hebat gitu kan. Masuk ke Karanghawu, terus ada perjanjian ketemu dengan Ibu. Sampai di sini ya otomatis semua masyarakat ingin tahu. Selalu mengalirkan misteri karang kursi seperti melengkapi cerita tentang Karanghawu sebagai gerbang utama menuju Istana Pantai Selatan. Berlembar kisah tak biasa bisa ditulis dari sini. Penampakan wujud Kanjeng Ratu Kidul juga biasa dimulai dari tempat ini. Apa tadi Bapak juga bilang suka ada penampakan. Apakah Ratu Nyi Roro Kidul itu pernah menampakkan dirinya di karang kursi itu? Ya, itu pernah, itu terjadi mungkin sebelum ini ditata juga, masih jauh lah. Masih jauh. Masih keadaan jalannya juga masih tanah. Dulu sempat ada yang berfoto, tujuannya moto anak nih. Ya. Nah, moto anak tapi hasilnya dengan ibu. Tuh, itu terjadi di karang kursi ini. Malah itu sempat orang mencari legenda foto itu di mana adanya. Karena itu misteri banget. Gitu. Jadi fenomenal ya? Fenomenal. Cuman ya kesininya hilang tuh foto itu. Setelah kisah-kisah yang tadi saya dengar dari Babes secara langsung gitu sebagai sepuh adat di Karanghawu ini, apakah kita bisa menarik benang merahnya gitu Be untuk dikasih tahu ke pemirsa untuk menghilangkan mitos-mitos yang beredar selama ini tentang Karanghawu, tentang karang kursi maupun di daerah Pelabuhan Ratu ini? Ya, gini, jadi sebenarnya mitos di sini benar adanya, ya. Cuman kalau seharusnya pengunjung itu bukannya ke pemandian, tapi harusnya ziarah dulu, karena ada tempatnya. Tempat ibu di sana, misalkan sempat istirahat di situ yang dijadikan makom itu. Atau petilasan. Petilasan. Kalau dulu itu benar tata krama masih dipakai. Ya, memakai juru kunci, pemandunya ada. Terus segala sesuatu juga dia medianya juga bawa buat mandi.
gitu, ditawasulkan dulu di atas. Seperti itu. Kalau sekarang justru berbalik. Ya, orang-orang itu lari ke pemandian pulang. Terima kasih Beh sudah menemani. Dan pemirsa, tidak berhenti di sini, kita masih menelusuri misteri-misteri yang menyelimuti Pelabuhan Ratu, khususnya di pantai Karanghau. Jangan kemana-mana, kita akan ke 7 sumur. Ya, 7 sumur. Yuk kita langsung aja ke tempatnya. Yuk, Beh. Ayo. Di luar yang meyakini setiap sisi mistik Karangkursi, ada mereka yang memperlakukan Karangkursi secara tidak biasa. Ritual-ritual tertentu dengan menempatkan Karangkursi sebagai objek sesembahan sering dilakukan oleh sebagian orang. Nah pemirsa, sekarang kita udah turun lagi buat menuju ke 7 sumur. Ya, 7 sumur. Saya penasaran bentuknya seperti apa nih, Beh. Nah, di sini juga terlihat ada penerangan. Lampu ya. Berarti warga atau masyarakat gitu yang mau datang ke sini bukan hanya pagi siang aja dong. Siang, malam, pagi, subuh. Subuh, malam. Atau mungkin adakah yang bermalam di sini? Banyak. Banyak. Karena ingin mendapatkan petunjuk seperti itu. Makanya juga dikasih penerangan karena takut licin, karena ini memang cukup curam dan licin juga. Awas, hati-hati deh. Ya, ini cukup curam dan licin dan tempatnya nggak kalah ekstrim sama yang Karangkursi. Iya. Karena ini juga lumayan serem gitu ya, Pak. Iya, betul. Dan memang ombak di sini tuh sangat dahsyat. Ya, maksudnya kadang-kadang tinggi. Iya, tinggi sekali dan banyak karang-karang memang ya. Kan ini lagi surut ya, Bah. Betul. Biasanya kata Abah ini tertutup, jadi tidak kalau bisa turun pasang ya. Ini nggak bisa. Nggak bisa turun, karena ini lagi surut, jadi kita bisa menuju ke pemandian 7 sumur. Dari Karangkursi diiringi deburan ombak, arah angin membawa ke sebuah sisi Karanghau yang memiliki kekuatan mistik lebih mendidih. Namanya 7 sumur suci. Bukan sumur dalam arti sesungguhnya, karena ini sekedar cekungan karang yang berisi air. Nah pemirsa, sekarang kita sudah sampai di 7 sumur. Ya. Nah ini kan katanya ada 7, Beh. Ya. Di mana aja ya lokasinya? Ini 1 sebelah situ. Ya, 1. 2 ini. 2 yang ini kecil ya. 3. 3 lebih 4, kecil. Yang besar. 4 yang besar. Oh, yang besar ini yang nomor 4. Ya, 5 juga kecil. 5 juga kecil. 6 kecil, yang 7 besar. 7 besar di sana. Ya. Nah, Beh, kan ini ada 7 sumur. Ya. Sebenarnya apa sih perbedaannya dari antara satu sama lainnya? Perbedaan ya ada. Jelas itu lebih besar, ini lebih kecil, ini lebih kecil lagi kan. Masing-masing makna daripada sumur. pemandian ini juga lain. Misalkan ini Cikejayaan. Ya, ini Cikejayaan, ini Cikarayuan. Ya. Cikahuripan. Nah, itu misalkan Ciketawana. Ya. Nah, kalau yang paling ujung yang 6 sama 7? Ya, itu maksudnya untuk membuka aura di sana. Oh, nah mayoritas perempuan kah yang perempuan datang? Laki banyak. Perempuan laki. Dan pertanyaan terakhir, Beh. Ya. Apakah Ratu Nyi Roro Kidul pernah juga mandi di sini? Walau alam ya. Kalau Abah sendiri belum pernah melihat. Tapi orang santer menceritakan pernah ketemu di pemandian, muncullah sosok ibu, kan seperti itu. Jadi kalau Abah pribadi secara tanggung jawab, Abah belum pernah melihat. Belum pernah melihat. Tapi kalau orang lain yang mandi, tamu-tamu dari luar, sering katanya menampakkan ibu seperti itu. Jadi memang di sini sangat ramai. Mungkin ini karena kalau ramainya Jumat Kliwon? Ramainya Jumat Kliwon. Apakah ngantri atau memang? Ya ngantri jelas yang mandi itu. Cuman seharusnya yang mandi di sini harusnya ke jarah dulu. Jadi ya media itu dijarahkan dulu, baru mereka mandi ke sini. Bukan sebaliknya, mandi dulu baru jarah. Jadi ada perbedaan, ada kesalahan teknis gitu ya. Seharusnya dijarahkan dulu, dia jarah permohonan dulu di atas, di tempatnya, baru dia mandi ke sini.
Yang istimewa, sumur yang dikeramatkan itu hanya bisa dijumpai di saat-saat tertentu jika laut surut. Sebab apabila laut sedang pasang, yang terlihat hanya luncuran buih dengan daya sembur tak terukur. Nah Beh, ini kan tempatnya cukup luas dan memang di pinggir pantai langsung dan ombaknya juga sangat dahsyat gitu. Katanya juga kalau misalkan pasang itu airnya sampai ke sana ya, Beh, dan memang ini tidak dibuka gitu karena ini tertutup kan, gitu ini ya. lagi surut. Lagi surut. Nah, apakah pernah Beh terjadi kecelakaan ketika seseorang ingin mandi di pemandian ini atau mungkin memang ingin meluncur sini malah terjadi kecelakaan? Kalau yang celaka ada, bahkan sampai meninggal di tempat mandi ini. Di tempat mandi ini? Iya, ada. Jadi begitu mandi mungkin dia udah bawa penyakit atau gimana, entah jantung, mati di sini. Tapi bukan itu dipanggil roh yang di sini, misalkan makhluk yang atau yang gaib sini, enggak. Bukan menjadi tumbal. Bukan menjadi tumbal, itu yang salah versi ya. Kadang-kadang orang mengkutuskan ini jadi tumbal, nggak ada. Ya, banyak mitos yang beredar seperti itu. Mitos-mitos yang memang salah gitu, sebetulnya nggak ada. Seperti orang yang kecebur aja misalkan ke laut, itu bukan karena tumbal. Karena memang mungkin lalai. Lalai aja. Karena di sini memang licin ya. Iya, memang licin gitu, seperti itu. Dan dari sinilah Kanjeng Ratu Kidul pernah mewujud dalam sosok Putri Jelita bersesuci untuk kemudian memasuki Pasanggerahan. Nah, ini tempatnya. Ini, ya. Boleh masuk? Boleh masuk. Ini ya Pak? Ya, ini tempatnya. Assalamualaikum. Silakan. Kemunculan wujud Kanjeng Ratu Kidul yang bersesuci kemudian melangkah ke Pasanggerahan, selanjutnya menjadi pola ritual para peziarah. Mereka akan melakukan sesuci di Sumur Tujuh sebelum masuk Pasanggerahan yang menjadi petilasan Ratu Kidul dan Nyi Mayang Sari. Nah, ini petilasan tuh, ini tempatnya. Ini makomnya Ibu Ratu dengan Mayang Sari dengan gaun hijau, semua serba hijau. Di sini. Ya, pemirsa, kita sudah sampai di petilasan Nyi Roro Kidul ya, Mbah ya. Memang pas kita masuk di ruangan ini wangi dupanya sangat kuat. Wangi ya, betul. Nah, di sini semua full warna hijau. Apa ada kaitannya dengan mitos kalau masyarakat tidak boleh mengenakan baju hijau dengan ruangan ini yang memang warnanya semuanya hijau? Ya, ada seperti itu, ada juga tidak. Tapi kalau mitos tentang Ratu Kidul memang serba hijau. Oh, serba hijau. Ya, kalau di adat itu mungkin memang kesuburan ya. Seperti itu. Makanya banyak pengunjung-pengunjung ke sini untuk meditasi seperti itu. Nah, pemirsa, di sini terlihat ada dua petilasan atau makam, ada di sebelah kanan dan kiri. Boleh tolong dijelaskan, Bah, yang mana yang ini dan bagaimana bisa ditandakan di sini gitu? Boleh. Ini sebetulnya bukan makam, tapi makom. Iya. Ya. Makom. Ini harus jelas. Ini makom, bukan makam. Jadi tanpa jasad, ini hanya simbolis saja. Oh iya, makam dengan jasad. Iya, ini tanpa jasad. Ini sebetulnya hanya petilasan. Dulu mungkin para leluhur atau termasuk Ibu Ratu pernah di sini singgah. Pernah di sini. Pernah di sini. Ini namanya Pasanggerahan. Pasanggerahan. Nah, ini disimboliskan sebagai makomnya Kanjeng Ratu yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan sana Kanjeng Ratu. Sini Mayang Sari. Nah, siapa sebenarnya Nyai Mayang Sari? Mayang Sari dengan Ibu Ratu itu sebagai kerabatnya ya. Oh, yang menemani. Yang menemani. Ratu. Nah, di sini terlihat batu nisannya ditutupi dengan kain hijau. Ya. Apakah ada hubungannya atau memang harus seluruh diwarnakan hijau? Supaya lebih seragam, lebih bagus lah kelihatannya. Kalau beda warna mungkin nantinya kesannya terpisah gitu.
Nah, warga itu boleh masuk ke dalam patilasan ini, Bah? Boleh. Boleh masuk ke dalam. Betul. Dan sebenarnya pas ketika mereka masuk ke dalam, apakah mereka pernah menemukan penampakan dari Nyi Ratu atau Nyai Mayang Sari? Kalau orang yang berkunjung ke sini atau juru kunci, siapapun ke sini belum pernah ada terjadi penampakan ya. Baik Ibu Ratu atau Ibu Mayang Sari belum pernah menampakkan secara wujud. Nggak ada. Paling juga mungkin hanya suara tanpa wujud, bisikan itu ya. Atau misalkan setelah dia tawasul atau meditasi, dia bermimpi kedatangan ibu, seperti itu. Kemunculan secara dohir itu nggak ada. Oh, saya nyata itu Ya, tidak ada ya. betul. Dan ini Bah yang terakhir, ada dupa di sini. Apakah setiap hari memang dupa ini diganti untuk menjaga biar harum gitu seperti itu? Atau memang kalau ada yang mau mengunjungi baru menyalakan dupa di sini? Oh iya. Mulanya mungkin yang suka mempersembahkan itu juru kunci ya. Karena juru kunci itu mungkin dia pemegang kunci di sini. Otomatis tata krama itu pasti juru kunci mengawali. Nah, untuk selanjutnya ya tamu-tamu yang datang otomatis mengikuti tradisi di sini dengan membakar kemenyan atau dupa. Tapi itu dengan syarat tidak mengharuskan. Kalau yang tidak misalkan suka dengan wewangian ya kita juga tidak memaksa. Tapi kalau orang masih make tentang leluhur itu biasa mengikuti tata cara di sini. Baik. Nah, Bah, apakah setelah melakukan mandi suci atau membersihkan diri di tempat gentar bumi itu Nyai langsung ke sini sebagai di sini tempat singgah? istirahat. Oh, tempat istirahat. Ya, yang nama Pasanggara itu tempat istirahat, rebahan lah bahasa nasionalnya. Seperti itu, rebahan ya di sini, seperti itu. Maka dijadikan patilasan untuk sebagai ciri. Ya, ciri. Ya, agar menjadi tanda melestarikan sebagai tanda. Tanda bahwa Nyai pernah ke sini seperti itu dan dijadikan dan dibangun seperti ini ya, Bah. Betul. Nah, Bah, kalau itu foto siapa ya? Boleh kita ke sana untuk lihat-lihat, Bah? Boleh. Nah, Bah, ini saya melihat ada 2 foto, ya, sama-sama memakai baju hijau. Ini boleh tolong dijelaskan, Bah, ini siapa dan mengapa ini ada kayak seperti naga ya, putih-putih ya di belakang foto yang ini sih? Ini sebetulnya lukisan ini Ibu Ratu. Ibu Ratu? Ya, Ratu Kanjeng Ratu Kidul ini Ratu Kidul ini sebenarnya. Nah, ini dia lagi mencucikan jasmani. Itu kan keadaan di dalam air. Oh iya, seperti di dalam air ya. Setelah dia mandi, muncullah ini. Oh. Kalau kata pewayangan itu jadi satria. Seperti adalah ini. Ibu Ratu juga. Ibu Ratu juga. Jadi kayak ini Ibu Ratu orang yang sama ya? Sebetulnya ini sama. Oh iya. Mungkin cara versinya ini waktu dia mandi sebelum dia jadi Ratu Kidul. Ratu Kidul. Seperti itu. Apakah yang melambangkan naga itu? Naga itu suatu mungkin ya kalau menurut sejarah itu pusaka dianya sendiri. Pusakanya dari Kanjeng Ratu sendiri. Itu lambang kekayaan atau dikatakan kekayaan itu sebetulnya. Itu tongkai naga itu. Dan di sini juga terlihat ada 3 bangku, Mbah. Ya. Dan juga ada kaca. Apakah ini kegunaannya untuk seperti untuk yang mediasi di sini? Ya, ini Sisila sebagai media aja karena ini tempatnya perempuan, ibu ya pasti identik dengan kaca tempat ini. Mirror memang perempuan yang sangat cantik. Seperti itu. Biasanya perempuan kan seperti ini, otomatis diadakan seperti ini. Ini hanya simbolis aja. Simbolis. Bagaimana kalau soal tulisan yang di sana, Bah? Ada 10 amanat Ibu Ratu Laut Kidul penguasa. Ini. Apakah itu langsung dikatakan oleh Ibu Ratu atau memang hanya sebagai simbol? Itu sebagai simbol aja. Itu amanat-amanat yang mungkin karena juru kunci atau sesepuh di sini mengamanatkan supaya pendatang atau yang berkunjung ke sini mengetahui amanat tersebut. Artinya supaya tidak ada musibah atau apa seperti itu. Apakah pernah amanat itu dihingkari oleh salah satu pengunjung? Oh, ada. Tidak semua orang positif, yang negatif pun banyak. Apakah terjadi apa-apa gitu, sesuatu hal yang tidak dihingkari oleh pusat karena walau telah alam mengingkari? Ya. Tapi banyak pernah terjadi kecelakaan seperti itu. Setelah mengunjungi ini gitu. Ya,
Karena ada yang orang sesumbar di sini, saya ingin ketemu dengan ibu. Oke. Akhirnya dia kecebur sendiri, mati di situ. Karena tidak menghiraukan amanah seperti ini. Gitu. Jadi kalau di tempat ini ya kita juga bicara harus hati-hati gitu, harus dengan paradun lah, istilahnya tata krama tetap harus dipakai. Nah kebanyakan yang suka celaka itu yang ceroboh, yang pembicaraannya mungkin di luar berlebihan lah, apa yang dia katakan pengen memperkaya diri di sini, tidak ada seperti itu. Di sini hanya tempat berdoa, bukan untuk mencari harta. Gitu. Kebanyakan salah persepsi di sini untuk mencari harta, pengen jarah pulangnya bawa duit. Itu nggak ada cerita seperti itu. Kalau ada mungkin juru kunci aja duluan di sini memperkaya diri. Ya. Iya betul. Nah di sini hanya untuk berdoa, berjarah, hanya itu aja. Nah, kan berarti kan banyak orang yang memang berdoa di sini di patilasannya Nyai dan Nyi Mengsari. Apakah pernah di dalam ruangan ini, karena sangat redup ya, dan wangi dupanya juga sangat kuat. Apakah pernah terjadi peristiwa di luar nalar? Ya, yang membuat ada. Orang takut misalnya gitu. Di luar nalar tuh ada, sepertinya gini lah. Salah satu contoh, sewaktu ada sesaji, ada masyarakat yang masuk ke sini mungkin ingin mengambil sesuatu sesaji. Tapi pas masuk itu ada salah satu orang di dalam. Padahal terkunci semua kan? Seperti itu. Oh, memang yang... Nah, itu kan ada nilai historisnya, ada makhluk seperti ini. Yang kedua ada yang sifatnya atmosfer, kita masuk belum bakar apa-apa, udah wangi duluan. Penyambutan kita masuk. Ada seperti ada santer ya, padahal kita belum bakar dupa. Seperti itu. Jadi paling sebatas atmosfer aja, ya gerak atau gerak benda atau apa. Berarti memang suka ada ya. Betul, tapi kalau misalkan secara wujud Bu Ratu Kidul ada di sini, belum pernah lihat ya. Kalau saya pribadi jujur belum pernah lihat. Maka begitulah pesanggrahan atau makom Kanjeng Ratu dan Nyi Mayang Sari menjadi akhir perjalanan ritual menziarahi tapak-tapak Nyai Roro Kidul di Pelabuhan Ratu. Tradisi ziarah dan berdoa di tempat-tempat keramat yakinlah akan sangat lama untuk dihapus. Sebenarnya saya juga kemarin sempat ke Pelabuhan Ratu, terus sempat melihat beberapa tempat yang kata orang tempat pemujaan dan lain sebagainya. Saya ngelihat lucu ya, kalau kita orang Muslim ada tempat memuja kita yang paling pas itu ya masjid. Lu ngapain memuja di goa apa segala macem? Lu ngapain minta sama Nyi Roro Kidul? Kan Nyi Roro Kidul juga pada ujung-ujungnya dia mati, sekarang udah nggak ada. Yang maha abadi itu ya cuma Allah. Makanya kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan memberikan dan mengijabah yang kau minta. Ketika mitos itu ada, saya percaya bahwa oh berarti Nyi Roro Kidul ini ada. Nah, kalau Nyi Roro Kidul ada, berarti memang akan ada sebab akibat. Jadi, oleh sebab itu, pertama kalau kita ke pantai, terutama ke Pelabuhan Ratu, mesti hati-hati. Baik, Babe, terima kasih udah nemenin saya memberikan informasi tentang pantai ini dan juga patilasan. Nah pemirsa, demikianlah penelusuran misteri demi misteri yang terjadi di Pantai Karanghau yang mana berakhir di petilasan Nyi Roro Kidul. Semoga penelusuran kami ini mencerahkan dan meluruskan mitos-mitos yang ada sehingga tak lagi menjadi teka-teki. Saya Soraya Diva di Luar Nalar.